Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita berada di sini akan melaksanakan ibadah untuk mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kita di dalam ibadah suci ini. Marilah kita mempersiapkan diri dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 622 ayat 1, sungguh jelas terlihat. Tuhan Yesus yang tergantung di salib dan mati, Dialah yang kita sembah dan puji dalam segala zaman sampai selama-lamanya. Dialah yang sedang kita nantikan dalam iman, pengharapan dan kasih.
Serahkanlah hidupmu kepadanya, dan biarlah Dia yang menguasai hidupmu. Pujilah Dia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati karena dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dan diselamatkan untuk menerima kehidupan lestari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia, kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Hanya oleh karena kasih-Mu kepada kami orang berdosa ini, kami menerima pengampunan, penghiburan, dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya. Ajarlah kami bukan hanya untuk mengingat penderitaan dan kematian putra-Mu, tetapi menjadi pelaku pengorbanan untuk memaknai kehidupan di bumi ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus tetap memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kami untuk setia dan tekun melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Yang mati untuk
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita di ibadah Jumat Agung hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 14 sampai dengan 16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Bapa yang penuh kasih karunia untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus, mengaku bahwa kami lebih banyak mengecewakan-Mu. Di dalam kehidupan ini, kami selalu mengingkari perintah-perintah-Mu, dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Bila kami melihat apa yang kami perbuat, tidak satu pun yang dapat menggembirakan hati Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Di hadapan-Mu,
Tuhan Allah Bapa kami, waktu kami telah semakin dekat kepada akhir zaman. Bila kami merenungkan, semakin hari kehidupan kami bukan semakin baik, tetapi semakin sulit, sehingga kami sangat mudah mengikuti roh-roh zaman ini. Kami sering berpikir dengan mengikuti kemajuan zaman ini dan roh yang ada di dalamnya dapat membawa kami kepada kepastian. Namun ternyata membawa kami semakin jauh dari Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami lebih suka mendengar suara dunia daripada suara-Mu. Setiap hari Engkau menyapa dengan firman-Mu, tetapi kami sering menutup telinga kami. Kami tidak menyediakan waktu untuk membaca firman-Mu, sebab kami tidak mau melihat firman-Mu. Terhadap Engkau sajalah kami berdosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami tidak mau belajar kepada firman-Mu, sehingga iman kami tidak bertumbuh. Hal itulah yang menyebabkan kami mudah marah, mudah putus asa, mudah sakit hati, mudah membenci, mudah berbohong, dan mudah diombang-ambingkan ajaran-ajaran sesat akan dosa dan kesalahan kami. Kami memohon, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami.
Saudaraku, jika pengakuan kita jujur, tulus, dan mengalir dari keluhan hati kita yang terdalam, maka dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Yesus sumber kehidupan, juru selamat jiwaku. Kau kalahkan kematian, musuh kehidupanku. Kau disalib sampai mati, agar hidupku abadi. Puji syukur hati kepadamu ku beri. Dimuliakan namamu karena pengorbananmu, sampai darah dan nyawamu kau serahkan Tuhanku. Menebus segala dosa, agar kami tak binasa. Puji syukur hati kepadamu ku beri. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah Jumat Agung hari ini tertulis dalam Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan 12. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya, bukanlah Dia yang berkenan kepadanya. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ia dihukum mati bukan karena perbuatannya. Ia dihukum disebabkan identitasnya. Sungguh aneh dan memang sangat aneh. Mati dan dihukum mati karena dosa dan kejahatan manusia. Sungguh orang inilah anak Allah. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tembok pemisah itu telah hancur. Semuanya telah diperdamaikannya. Yang dikatakannya sungguh benar terjadi. Saudara-saudara yang kekasih, salibkan dia, salibkan dia. Biarlah darahnya kami tanggung. Di bukit Golgota, bukit tengkorak. Mengucapkannya saja sangat menjijikan, mendengarnya sangat menakutkan, tempat kemenangan. Sungguh orang inilah anak Allah, bersalah tidak tetapi harus dihukum. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Akhirnya sudah selesai, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah lambungku. Dia hidup kembali. Segala kuasa ada padanya. Betapa pedih luka Yesus di bukit Kalvari, mahkota duri di kepalanya, berlumuran darah karena dosa-dosa kita. Seharusnya saya, aku, kita layak disalib di sana. Ya, sungguh benar. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tidak mengenal dosa, dia benar-benar Allah yang menderita. Maukah kita meneladaninya? Yesus juru selamatku, Yesus Tuhanku, kakimu yang menapaki tanah dan bukit terjal, tanganmu yang menyembuhkan semua penyakit manusia.
kini harus terpaku di kayu salib. Wajahmu yang memancar ceria, penuh kasih dan sukacita. Tertunduk lesu, letih dan lemah. Suaranya, ampunilah mereka. Hari ini bersama denganku di Firdaus. Kami kini di sini, kami sadar semua penderitaanmu karena dosa kami. Kenakanlah manusia baru, penuh iman, pengharapan dan kasih. Saudara-saudara, pergilah dan beritakanlah Yesus yang tersalib. Bebaskanlah orang-orang tertindas, hiburlah orang-orang sengsara, dan bantulah orang-orang miskin. Yakin dan percayalah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Maranatha. Dengan seluruh orang-orang percaya di dunia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus lambang air kudus di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus tidak dosanya, tidak dosanya, dihapus dosanya. Semua yang datang padanya dihapus dosanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah untuk kita hari ini dalam ibadah Jumat Agung, memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan
ayat 48. Lukas 23 ayat 44 sampai dengan ayat 48. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, realitas dan narasi kematian, terutama sebagai bagian tidak terpisahkan dari lingkaran hidup manusia, sesungguhnya sangat menarik dan bermakna untuk sebuah perenungan. Kendati semua orang pasti mengalaminya, namun kisahnya akan berbeda-beda satu dengan lainnya. Semua kita pastilah mengakui bahwa sentuhan sebuah peristiwa kematian, bukan dari kerabat kita sekalipun, meliputi banyak aspek, terutama emosi kemanusiaan kita paling dalam. Sentuhan itu seringkali tidak tertahankan. Kita sedih, meneteskan air mata, bahkan menangis sejadi-jadinya. Namun indahnya, kesedihan itu seringkali berlanjut pada ingatan dan narasi manis tentang seseorang. Pada situasi demikian itu, kepada kita seperti diberi kemampuan melupakan keburukan seseorang tersebut dan hanya bernarasi tentang kebaikannya, jasa-jasanya, dan bahkan kepahlawanannya. Jauh lebih mendalam lagi, kita kemudian memaknai kematian dengan sentuhan-sentuhan kosmis dan sakral. Dan pada dimensi itu, narasi atau pemaknaan kita tentang kematian menjadi teologis dan sangat komprehensif. Karena itu juga akan berkaitan terutama dengan kehidupan sosial dan budaya kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kaitan dengan itu, wawasan teologi Kristen tentang kematian menjadi sangat menarik, bahkan khas, dan dibatasi hanyalah sebatas jedah atau momen istirahat, maradian, parsatokinan dari suka dukanya kehidupan, untuk kemudian memasuki janji anugerah kehidupan kekal atau kehidupan yang sebenarnya bagi yang sudah ditebus Kristus, dan hukuman bagi yang tidak atau belum diselamatkan. Dalam pemahaman dan konteks itu pula Rasul Paulus bahkan menyebutnya sebagai upah dosa. Boleh kita lihat dalam kitab Roma 6 ayat 23. Realita dan kisah kehidupan manusia setelah jatuh ke dalam dosa, dan karena itu memerlukan anugerah penebusan atau penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus.
Perayaan Jumat Agung atau penyalipan dan kematian Yesus dalam ibadah atau kalender tahun gerejawi Kristen, khususnya Protestan dan Lutheran, kemudian menjadi sentral bukan hanya sebagai peringatan historis, tetapi juga momen perenungan mendalam dan pemaknaan kompleksitas dalam bungkusan teologi salib. Penggalian dan perenungan tentang kematian Yesus tersebut sesungguhnya bermakna sangat mendalam dan komprehensif, teologis, humanis, dan kosmis. Dan salah satu hasil laporan rinci dan perenungan mendalam itu adalah narasi penyalipan dan kematian Yesus oleh Injil Lukas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dimotivasi oleh kondisi kritis yang dihadapi oleh Kristen saat itu, penulis Injil Lukas sepertinya tidak mau berdiam diri, terlebih saat-saat menghadapi keadaan mencekam, konflik sosial dan politik antara Yahudi dan Roma yang berlanjut kepada penghancuran kota Yerusalem dan Bait Suci sebagai cara pemerintah Romawi meredam pemberontakan bangsa Yahudi, negeri koloninya itu. Sebuah kejadian sebagai malapetaka dahsyat bangsa itu, yang bukan hanya mengakibatkan kehancuran lembaga imamat Yahudi, tetapi juga identitas diri bangsa tersebut. Orang Kristen pun ikut terseret masuk ke dalam lingkaran konflik itu. Bahkan mereka dituduh ikut berperan aktif menghancurkan bangsa Yahudi, umat pilihan Tuhan itu. Dan karenanya permusuhan pun semakin meluas, bukan hanya sebagai konflik sosial dan politik, tetapi juga agama dan etnis. Orang Kristen yang semakin berkembang dan menjadi multi etnis itu beranggotakan suku Yahudi dan Yunani bukan hanya bingung menghadapi situasi buruk itu, tetapi juga ikut menderita sebagai korban dalam konflik tersebut. Tantangan konteks yang demikian itu kemudian menjadikan Injil Lukas berisi bukan hanya kesaksian biografis tentang seorang tokoh yang bernama Yesus, yang juga disebut Putra Allah atau Mesias, penerus kerajaan Allah atau kerajaan surga, tetapi juga sosok atau pribadi agung yang handal sebagai penyelamat bangsa Yahudi, tetapi juga penyelamat manusia dari segala suku bangsa di dunia ini. Yesus itu diutus ke dunia dan hadir di tengah-tengah umat manusia sebagai Mesias. Ia akan melakukan tugasnya itu dengan cara yang sangat berbeda dari pemimpin bangsa-bangsa, yaitu dengan tidak mengandalkan kekuatan senjata atau kekuasaan, melainkan kekuatan roh, hati yang penuh cinta kasih. Cinta kasih yang mengubah hati manusia memiliki kekuatan bukan membenci, tetapi mengasihi. Bukan berperang, tetapi hidup dalam damai. Bukan menjajah, tetapi memerdekakan. Bukan saling menghancurkan, tetapi saling memperhatikan dan membangun. Bukan menuntut atau meminta, tetapi memberi. Kekuatan cinta kasih yang tulus itu pula yang mampu mempersatukan manusia yang berbeda suku bangsa, dapat bersatu dan hidup damai. Dan Injil Lukas ini juga kemudian menegaskan bahwa umat yang dibangun di atas dasar kekuatan cinta kasih itu, yang saat ini dikenal dengan gereja, itu juga merupakan penerus umat pilihan Allah dan pewaris kerajaan Allah atau kerajaan surga. Umat pilihan Allah yang baru ini pula akan menjadi hamba pemberita tentang cinta kasih itu kepada seluruh bangsa di dunia ini. Narasi rinci dan mendalam Injil Lukas tentang penyalipan dan kematian Yesus
kemudian semakin memiliki arti sangat penting, terutama kaitannya dengan kekuatan cinta kasih, atau karena berbicara tentang perspektif cinta kasih yang rela bukan hanya mengorbankan diri, tetapi juga nyawa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus yang sejak awal sampai akhir pelaksanaan misinya di dunia ini berbicara tentang kekuatan cinta kasih, terutama cinta kasih Allah kepada manusia dan dunia ini, sebagai dasar utama dan ciri khas kerajaan Allah atau surga, serta kehidupan para pengikutnya atau orang Kristen. Selain mengajarkan perspektif cinta kasih yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, dan pengorbanan diri atau nyawa, cinta kasih yang dimaksud juga merupakan kegenapan atau pemenuhan hukum Taurat. Jadi, cinta kasih itu merupakan inti dasar atau substansi dari hukum Taurat. Dengan kata lain, Injil Lukas mengajarkan dan menegaskan bahwa orang Kristen yang memiliki kekuatan cinta kasih dalam perspektif tersebut niscaya memiliki kekuatan implementasi hukum Taurat dalam kehidupan sehari-harinya. Bagi Injil Lukas atau penulisnya, peristiwa penyaliban dan kematian Yesus selain telah dinubuatkan atau merupakan kegenapan nubuat perjanjian lama, seperti tertulis dalam Mazmur 22, dan bagian dari sejarah kerajaan Allah, serta merupakan pembuktian kesetiaan Yesus melaksanakan perintah Allah, Sang Bapa, juga telah menjadi pembuktian implementatif ucapan atau konsistensi Yesus terhadap dirinya sendiri tentang cinta kasih yang sesungguhnya, yaitu cinta kasih yang rela mengorbankan diri atau nyawa kepada manusia dan dunia ini. Seperti yang dinyatakan secara eksplisit juga oleh surat Ibrani. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 8. Dengan kata lain, cinta kasih yang diajarkan dan dipraktikkan Yesus itu memang hakikatnya atau identik dengan pengorbanan diri atau nyawanya. Hakikat atau substansi cinta kasih perspektif baru ini sepertinya bukan hanya kegenapan atau pemenuhan hukum Taurat, tetapi berada di atas hukum Taurat. Karena itu pula, fungsi dan kekuatannya melebihi pedoman atau penuntun hidup orang berdosa. Cinta kasih Yesus yang rela mengorbankan diri dan nyawanya, mati di kayu salib itu, telah menjadi jalan keselamatan bagi orang berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Mati di kayu salib sebagai wujud cinta kasih itu dalam narasi Injil Lukas sungguh sebuah pengorbanan total, meliputi totalitas manusia. Penderitaan fisik yang harus dijalani Yesus selain diejek, dihina, dipukuli, dipaku, ditombak, dan lain sebagainya, ia juga harus tergantung di kayu salib selama kurang lebih 3 jam. Para kerabat dan muridnya pun menjauh. Bahkan dia merasakan bahwa Allah yang selama ini dipanggilnya sebagai Bapa tidak berbuat apa-apa dan malah seperti meninggalkannya. Penderitaan itu pula semakin sempurna dan sangat menakutkan oleh respon alam. Bahkan dunia orang mati, alam kubur atau arwah yang disertai kegelapan, gempa bumi, bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan roh orang mati gentayangan.
Yesus pada detik-detik kematiannya mengalami puncak kesepian sosial dan rohani yang sangat mendalam dan mencekam. Pengalaman kematian Yesus merupakan sesuatu yang luar biasa. Namun indahnya, dalam kisah salib atau kematian Yesus sebagai totalitas pengorbanan kasih itu dan sekaligus puncak penderitaan sempurna yang dialaminya sebagai manusia, terselip frasa, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, seperti tertulis dalam ayat 45. Dan sungguh orang ini adalah orang benar, ayat 47. Yang dapat menolong kita untuk memahami maksud Injil Lukas menceritakan peristiwa tersebut, bahwa Yesus anak Allah itu telah menjadi korban agar manusia berdosa dari segala bangsa, suku dan budaya tanpa terkecuali memperoleh keselamatan, pengampunan dan pembenaran. Dan Yesuslah satu-satunya jalan kepada Allah. Kita bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 6. Bapak, Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, untuk itu kisah dan kesaksian tentang salib dan kematian Yesus sepanjang sejarahnya sampai dengan saat ini di kalangan internal dan eksternal Kristen telah menimbulkan banyak ragam tafsiran, bahkan kontroversi sekalipun. Satu contoh kontroversial dan viral dari penafsiran itu akhir-akhir ini di negeri ini adalah menyebut pada salib, yaitu jin kafir. Namun nasihat Rasul Paulus amatlah tepat dan sungguh sangat bijak terhadap semua sikap dan pemahaman pro kontra tersebut, yang secara jelas mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Seiring dengan itu pula, kesaksian tentang salib sesungguhnya meneguhkan atau membuktikan bahwa salib itu kekuatan Allah, bukan hanya dalam pengalaman-pengalaman personal, tetapi juga sosial. Bukan hanya kita sendiri, tetapi juga ada banyak orang lain yang sudah mengalaminya dahulu, hari ini dan sepanjang zaman. Mereka juga akan dengan tegas mengatakan bahwa salib itu kekuatan kasih Allah yang telah merubah segalanya dan menyelamatkan dirinya. Kehidupan gelap yang dahulu itu kini telah terang benderang, putus asa kini berpengharapan, lemah terhadap dosa kini berkemenangan, dahulu membenci kini semakin memahami dan mengasihi orang lain dan lain-lain semacamnya. Dan bagi dia, salib juga menjadi jaminan bahwa ia atau seseorang itu pasti masuk surga. Selain itu, akan banyak mulut yang menyaksikan dan menunjuk berbagai aktivitas sosial atau diakonia yang sukses karena kekuatan salib itu. Pelayanan bidang kemanusiaan atau sosial, panti-panti, kesehatan, pendidikan dan lain-lain sejenisnya yang maju karena didorong oleh kekuatan cinta kasih dan pengorbanan yang meneladani salib dan Yesus. Dan ada banyak contoh rumah sakit atau sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan, universitas Kristen yang ada, termasuk di Indonesia ini, yang memberi pelayanan sangat tulus tanpa pamrih dan pengorbanan diri karena kekuatan salib. Demikianlah kiranya di tengah-tengah pandemik ini,
kekuatan cinta kasih dengan bercermin kepada salib pengorbanan Kristus Yesus menguatkan kita semua. Demikianlah kiranya di tengah-tengah pandemik ini, dengan kekuatan cinta kasih dan salib pengorbanan Yesus, cinta kasih kita kepada Yesus dan kepada sesama boleh kita lakukan dengan totalitas kehidupan kita. Selamat merayakan Jumat Agung dan menerima cinta kasih dari Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mensyukuri segala berkat dan kasih setia Tuhan yang memberkati dan memelihara kehidupan kami, yang memberikan kepada kami kesehatan dan memberikan kepada kami kemampuan dan kekuatan, hingga kami boleh menjalani hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami mampu melakukan segala pekerjaan dan pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan atas perkenanan-Mu pada hari ini kami boleh beribadah untuk mengingat curahan cinta kasih-Mu di kayu salib melalui perayaan Jumat Agung hari ini. Tuhan, pengorbanan-Mu, pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang secara totalitas memberikan jalan hidup dan keselamatan kepada kami, itulah yang sungguh membuat kami bersuka cita, sehingga kami dibukakan jalan atau pintu keselamatan kepada kerajaan kekal. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Engkau juga yang memberkati kami, supaya di dalam kehidupan sehari-hari kami bercermin kepada totalitas kekuatan cinta kasih anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dan memberikan jalan keselamatan kepada kami. Itulah yang akan kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama ya Bapa, di dalam masa-masa sulit, di dalam masa-masa bergumul akibat dari dampak pandemik COVID-19, biarlah semua itu semakin menumbuhkan cinta kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama, sehingga kami boleh Tuhan melakukan hal-hal yang baik, sehingga kami boleh Tuhan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama kami sebagai wujud dari cinta kasih kami. Oleh karena itu, biarlah Engkau yang memampukan kami sehingga kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau juga yang mengampuni dan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ayat persembahan yaitu tertulis dalam kitab Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi dengan memuji Tuhan dan menyerahkan persembahan. Berumur darah
di Golgota. Kurangkan diri padanya, sampai nanti aku di surga. Salibnya ditolak, dikecam, dihina, bagiku ajaib mulia. Walau banyak dosa ditebus olehnya dengan tercurahnya darahnya. Aku sungguh cinta salibnya, salib Tuhanku di Golgota. Kurangkan diri padanya, sampai nanti aku di surga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu
dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu, dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita, perayaan Jumat Agung telah terlaksana dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita senantiasa tetap berdoa. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kesehatan dan umur panjang, sehingga kita boleh bertemu dalam ibadah-ibadah yang berikutnya. Dan terimalah salam dari kami seluruh Parhalado dan seluruh pendeta. Salam sehat. Horas, Tuhan memberkati kita.